Berikutnya untuk pertanyaan tanggal 1 Agustus nomor 7. Kalau korban sapi 7 orang, tapi ada 1 orang tidak sholat, apakah korbannya sah apa tidak sah? Coba dibuka itu Quran surah Al-Had surah ke-22 ayat 37. Kita pahami tujuan korban itu apa, poin dari korban itu apa. Apakah poinnya itu dagingnya, hewannya, gajinya, atau apanya? Kita lihat poin korban, tujuan korbannya yang Allah tetapkan. Maka diingat kembali itu. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kalau panjenengan urunan sapi 7 orang, yang satu kok ada yang ikut turunan tidak sholat, sedangkan tujuan korban itu adalah walakin yanaluhut taqwa minkum. Tujuannya adalah agar orang-orang yang berkorban tadi mencapai derajat ketakwaan di hadapan Allah. Lah orang yang tidak sholat itu kira-kira akan mencapai derajat ketakwaan tidak? Kalau menurut Allah tidak mungkin. Karena di awal surah Al-Baqarah itu zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ciri orang yang bertakwa disebutkan di awal surah Al-Baqarah itu salah satunya yang senantiasa terus menerus mendirikan sholat. Bukan hanya 1 kali saja. Fi'il yang digunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar. Butuh kontinuitas terus menerus. Jadi kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa, jangan berpuas diri hanya sekali 2 kali sholat. Terus menerus. Kewajiban kita sehari 5 waktu sholat wajib itu. Nah ini orang yang tidak sholat jelas tidak mungkin mencapai derajat ketakwaan. Nah, urunan sapi itu dicontohkan oleh Nabi itu 7 orang disabdakan oleh Nabi. Poinnya, tujuannya agar semuanya bertakwa kepada Allah dengan ketaatan penuh melaksanakan ibadah kurban. Nah kalau orang yang tidak sholat ya jelas tidak bisa mencapai takwanya sehingga kurbannya tidak sampai kepada Allah. Karena yang sampai kepada Allah itu ketakwaan kita, bukan darahnya, bukan dagingnya, namun ketakwaan kita. Lah orang yang tidak sholat tidak mungkin akan jadi orang yang bertakwa. Maka kalau urunan sapi, ya, kalau ada 1 saja yang tidak sholat ya jangan dijak urunan. Jangan dijak urunan. Hanya gara-gara ingin membeli sapi, duitnya kurang, uangnya kurang, sudah dapat 6 orang, namun uangnya masih kurang.
sehingga sapi belum bisa terbeli. Oh, lantas ini ada orang yang tidak sholat, wis ora apa-apa ora sholat, sing penting duwe duit sapine ketuku. Nah, rusak kalau begitu ibadah korbannya. Ibadah korbannya rusak, nggak sampai kepada Allah. Berarti poin panjenengan bukan takwa, namun poinnya adalah ben sapine dan ketuku, biar sapinya biar segera terbeli. Wis ora peduli. Bahkan bukan orang Islam saja, ben sapine dan ketuku jenengan jak urunan. Nah, berarti dari situ belum memahami perintah korban. Mungkin baru sebatas memahami, oh nek korban ki perintahnya berarti oh tuku sapi, tuku wedhus, tuku unta, hanya sebatas itu pahami. Oh, kalau pas hari korban ini berarti nyembelih kambing. Nah, kalau kambing nggak terbeli, ya kudu tuku sik. Oh, sapi kalau sendiri tidak kuat urunan maksimal 7 orang. Bagaimana mau menyembelih kalau sapinya belum bisa dibeli? Nah, terus akhirnya ngejai urunan orang-orang yang tidak sholat. Bahkan orang di luar Islam pun dijai urunan, diajak untuk urunan sapi. Nah, berarti pemahamannya baru sebatas perintah korban kuwi sing penting tuku sapi dibeleh. Nah, hanya begitulah, itu tidak sampai kepada Allah. Menurut Allah tadi di Quran surah Al-Hajj ayat 37 itu. Nah, besok lagi ya, jangan ngejak urunan sapi dengan orang-orang yang tidak sholat. Jangan dijak urunan, tidak sampai nanti korbannya kepada Allah. Karena tujuan korban itu adalah ketakwaan. Lah, orang yang tidak sholat tidak mungkin bertakwa. Allah sendiri yang ngendika, bukan saya. Salah satu ciri orang yang bertakwa, yuqimus sholah, yuqimunas sholah, senantiasa mendirikan sholat terus menerus. Ya, ada lagi. Apa boleh di dalam ibadah kurban biaya konsumsi dibebankan kepada warga yang bukan pekurban? Mohon disertakan dalil atau hadis berkenaan dengan hal tersebut. Tidak ada hadisnya. Sependek yang sudah kami ketahui, tidak ada hadisnya biaya konsumsi dibebankan kepada orang lain, artinya orang selain pekurbannya. Itu tidak ada hadisnya. Namun demikian, kalau ada orang lain membantu panitia kurban, ingin menyediakan konsumsi bagi panitia, ya monggo-monggo saja. Namun kalau tujuan utamanya kemudian ini dibebankan konsumsinya kepada selain yang berkorban, itu tidak ada hadisnya. Orang yang tidak berkorban ingin membantu, mensedekahkan, menyiapkan konsumsi panitia, ya boleh-boleh saja, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ada lagi tentang akikoh. Pengertian akikoh menurut bahasa, akikoh berasal dari kata akko yang uku akon, artinya memotong. Dinamakan akikoh, yakni yang dipotong, karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Pertanyaan, apakah ada tuntunannya akikoh untuk orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf? Kemudian jika seorang mu'alaf tidak berakikoh, maka apakah Islamnya tetap sah dan sempurna atau bagaimana? Ya, sependek yang kami tahu, mu'alaf itu tidak wajib, tidak menjadi akikoh itu tidak menjadi syarat bagi seorang mu'alaf. Nah, ini seorang mu'alaf belum diakikohi, apakah Islamnya sah? Sah. Islamnya sah. Ya, sependek yang sudah kami ketahui,
akikah itu untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke-7 disembelih hewan akikahnya. Ya. Nah, karena akikah itu termasuk nusuk, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun demikian kita tidak menyalahkan kalau ada yang meyakini bahwa seorang mu'allaf itu belum dikatakan sah kalau belum akikah, ya monggo saja yang meyakini seperti itu. Namun di kajian ini senantiasa diajarkan yang namanya akikah itu termasuk ibadah nusuk, sedangkan yang namanya ibadah semaksimal mungkin kita landaskan pada apa yang dicontohkan, dituntunkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan satu amal yang kamu belum tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu kelak akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan amal ini melihat dari siapa, mendengar dari siapa. Itu semua akan ditanya. Di samping itu yang namanya al-aslu fil ibadah al-ittiba. Hukum asal suatu ibadah itu adalah mengikut siapa? Ittiba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah perintahkan kepada Nabi, katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah maka ikuti aku, yaitu Nabi. Yang namanya ibadah semaksimalnya kita mengikuti Rasulullah. Sedangkan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain yaumas sabi'. Dulu Rasulullah pernah berakikah untuk Hasan dan Husain. Kapan? Yaumas sabi', pada hari ke-7. Wasammahuma, dan pada hari tersebut Rasulullah menamakan kedua cucu beliau. Wa amara ayyumata an ru'usihimal adha. Dan pada hari itu juga, yaitu hari ke-7, Rasulullah memerintahkan agar dihilangkan kotoran dari rambutnya, maksudnya dicukur. Ya. Samping itu beliau juga bersabda, kullu ghulamin rohinatun bi'aqiqatihi. Tiap-tiap anak itu tergade dengan akikahnya. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma. Dan akikahnya tersebut disembelih untuknya pada hari ke-7 dari kelahirannya. Dan kemudian dicukur dan diberi nama. Nah, sependek yang baru kita ketahui, maka kita tidak mengadakan akikah di luar hari ke-7. Itu sebagai bentuk kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah. Semaksimal mungkin kita landaskan pada tuntunan. Kalau belum tahu ya kita tidak mengamalkan. Belum mengamalkan, belum tahu ilmunya. Jangan nanti kalau ditanya oleh Allah di sana, kita bisa menjawab berhujjah karena sudah dilandaskan dengan ilmu, sudah maksimal. Kalau belum tahu ya kita katakan belum tahu. Nah, belum tahu ya belum mengamalkan. Bagaimana mungkin mau mengamalkan belum tahu ilmunya? Ya, maka bagi mu'allaf yang tidak diakikoi, apakah Islamnya sah? Sah. Ya, ada lagi. Apakah hewan kurban yang tidak jadi dikorbankan karena cacat
apakah boleh disembelih sekedar buat pesta? Bagaimana hukumnya? Nah, kalau itu sudah dititipkan ke panitia, hewan itu dikembalikan kepada yang punya tadi. Kembalikan, karena hewannya ini ya tidak lolos untuk kurban, kriterianya tidak masuk karena cacat. Nanti kata tetap disembelih untuk kurban ya tidak sah. Dikembalikan kepada yang punya tadi, yang titip tadi. Lah, kalau yang punya tadi kemudian mengizinkan, lo tidak apa-apa. Dah ini tidak perlu dikembalikan, monggo disembelih saja untuk konsumsi panitia atau untuk makan-makan. Ini saya ganti dengan hewan kurban yang baru. Lah, kalau sudah diizinkan begitu ya boleh. Namun kalau tidak ada tembungnya, panitia tidak memberitahu kepada yang punya tadi, ya tidak boleh. Berarti belum mendapatkan izin dari yang punya. Harus minta izin dulu. Karena itu diamanahkan untuk untuk kurban. Kebetulan tidak sah, cacat. Nah, kembalikan lagi, jangan mau rasa. Ini karena cacat tidak sah, wis dibelah wae nggo makan-makan tanpa minta izin dari yang titip tadi. Itu tidak boleh, harus minta izin dulu. Kalau yang punya mengizinkan, monggo saja disembelih untuk konsumsi panitia atau untuk sekedar makan-makan. Itu boleh-boleh saja, dengan catatan ada izin dari yang punya. Ya, ada lagi.